Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Selamat malam anak-anakku sekalian yang cantik dan ganteng-ganteng. Ya. Alhamdulillah qadarullah kita pada kesempatan ini bisa kembali berjumpa untuk menghadiri pengajian Iqamah ini ya. Kebetulan malam ahad ini mengisi acara pengajian Iqamah ini. Pak Agus akan menyampaikan tentang karakter manusia ya. Manusia itu, setiap manusia punya karakter masing-masing yang berbeda-beda. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, innal insana haluqa manu'a. Manusia itu sifat dasarnya itu cenderung buruk gitu ya. Sifat kikir, sifat berkeluh kesah, pokoknya sifat-sifat yang jelek-jelek gitu, dasar manusia itu. Dan manusia itu punya dua potensi untuk menjadi baik, potensi untuk menjadi tidak baik. Nah, karena kita dituntut oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa, beriman, maka manusia itu harus berusaha untuk menuju ke karakter yang baik. Karena mengubah kebiasaan, mengubah karakter, mengubah tabiat itu pasti hese, susah ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi kalau misalnya ini tabiatnya kikir misalnya ya. Ingin merubah menjadi orang yang dermawan itu tidak mudah. Karena memang masing-masing punya karakter. Ada yang karakternya teh penyantun, kalau punya makanan atau punya inginnya teh ngasih gitu. Kalau misalnya makan sendiri teh ditawarin orang lain. Mau enggak gitu. Masih ada lagi yang karakternya tidak ingin memberi orang lain, tapi karena lapar dia pura-pura. Orang lain sedang tidak melihat, diwaktuin. Itu sifat-sifat manusia itu gitu. Ada orang yang suka memberikan kelonggaran kepada orang lain, misalnya di bis atau di kereta api. Kalau duduk teh, ada orang yang tidak kebagian kursi, dia memberikan tempat. Ada yang juga kalau kakiu diuk deh, asana kieu, biar tempatnya jadi penuh, yuk dasieun ku batur, kasieunan macam-macam. Ada orang yang disuruh sholat susah kan gitu. Anak-anak rata-rata kan susah disuruh sholat. Makanya ada tiga hal ya, yang bisa mengubah sifat manusia. Yang pertama adalah omong-omong. Seperti yang dalam surah Al-Jumarat 18, gimana bunyinya? Coba bacakan. Paujan ayat 18. Lihat Pak Agus Qurannya. Mana? Az-Zumar ya. Ayat 18. Berbunyi alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Yang satu. Alladzina yaitu orang-orang yastami'unal qaula. Ada yang suka mendengarkan omongan, ucapan. Fayattabi'una ahsanahu, kemudian diikuti yang baik-baiknya. Ulaikal ladzina hadahum humullah, merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, wa ulaika humul ulul albab. Ya. Dan merekalah orang-orang yang ulul albab, yang berpikir, ya. Nah, di sini ada kalimat yastami'unal qaul. Berarti untuk merubah tabiat yang kurang baik, malas segala macam, harus dengan ngomong-ngomong. Apakah dengan seperti kita kan mendengarkan ceramah, mendengarkan omongan. Saya mengaji tiap malam minggu, tapi sholatnya kunaonnya hese we kedul. Terus saya ngaji, dengerin omongan, lama-lama berubah
menjadi mau. Karena sering ngedengerin omongan itu penting. Jadi jangan dianggap enteng. Ibu juga atau ayah menyuruh anak sholat, ngapoin tiap hari. Najwa sholat, ya tuh nanti. Kamu tuh dikasih tahu juga bentak. Iya nanti ya tuh. Tapi lama-lama si orang tuanya tuh nggak bosan omong-omong. Terus tiap hari dengan omong-omong. Lambat laun biasa. Gitu. Jadi dengan omongan itu bisa ini. Omongan yang tepat bisa merubah karakter orang. Ya. Misalnya dengan omongan orang bisa berubah menjadi baik dan berubah menjadi buruk. Ya. Misalnya orang dihina bisa jadi tambah buruk kan. Dasar kamu sih pemalas kamu. Dimarahin. Semakin malas. Kamu baongnya semakin baong kan. Tapi kalau dengan omongan yang baik, coba kamu kalau mau sholat, wah bertambah cantik. Kamu kalau mau sholat bertambah ganteng. Diolok terus dengan omongan-omongan insya Allah. Jadi seperti ayat tadi dari surat Al-Jum'ah, akhirnya orang yang suka mendengarkan omongan berubah karakternya menjadi baik. Ya, coba sekarang sekolah, terus kuliah kebanyakan ngedengerin itu kan. Dosen ngomong terus, dengerin. Misalnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus semakin meningkat, semakin ada perubahan. Lambat laun. Bisa ada perubahan karena keseringan. Ada orang yang bodoh misalnya. Kan Pak Agus dulu pernah bercerita ya, ada seorang santri yang bodoh ikut pesantren. Orang lain mau udah naik kelas, dia mah tetap di kelas 1, gak naik-naik. Dia frustasi. Akhirnya dia kabur dari pesantren. Pas di perjalanan dia kecapean, terus ngantuk. Masuk gua pawon. Misalnya. Di gua itu dia ketiduran, pas dia melihat ada tetesan air, cikaracak, ningang batu, laun-laun jadi dekok. Tahu nggak itu kalimat itu? Di Indonesia kenana hesenya, cikaracak ningang batu, laun-laun jadi dekok. Ada yang ngerti itu? Indonesia naon? Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi dekok. Cikaracak itu cai yang menetes, kecil banget. Karena ratusan tahun dan air itu berasal dari akar-akaran, jadi tidak pernah kekeringan. Jadi tiap detik itu menetes ke batu, tes. Akhirnya, si batu itu jadi dekok. Ya, dia mikir, kok sampai berbentuk gitu batu teh bisa kalah gitu. Padahal sekuat-kuatnya tetesan air kan, tidak pengaruh, tidak ngaruh ini ke batunya jadi dekok. Ini gara-gara tetesan batu. Apa sih maknanya? Apa yang bisa merubah si santri itu menjadi semangat lagi ngaji? Mikirnya gini, batu segitu kerasnya dengan air bisa berubah batu itu menjadi dekok karena lamanya itu. Kita manusia jangan bosan, terus belajar, biarin kita naik oke. Terus saya teh bodoh-bodoh ting sih teu ngarti wae. Dulu Pak Agus pernah ya waktu belajar ngaji ada waktu sekolah Pak Agus dulu di Raja Raya Barat tahun 71 1971. Pak Agus kelas 5 SD. Yang paling ditakuti dan paling pusing Pak Agus adalah pelajaran naon? Aljabar. Tahu aljabar? Apa? Matematika. Liar Pak Agus. Tiap ada pelajaran itu, itulah yang menjadikan Pak Agus sebagai momok yang menakutkan. Bagi Pak Agus ya. Kan momok bahasa Sunda loh. Jadi yang menakutkan. Kadang-kadang kabur. Nggak mau belajar.
Tapi ada seorang teman Pak Agus yang ngajarin terus, meskipun Pak Agus malas, tapi ada teman Pak Agus yang selalu mendekati Pak Agus. Gus, jangan bosan, belajar terus. Aku juga asalnya nggak tahu, sekarang jadi tahu, udah pusing gini. Gimana bagi kurungnya? Liur Pak Agus teh. Terus tiap hari gening jadi nyaho ya nama. Jadi bisa. Asalnya kan udah frustasi. Tapi karena terus-terusan diomongan sama teman Pak Agus, terus ngomong wae, terus bos, mana emang maksa wae, aku males. Terus karena dia itu punya teman yang baik, ngajak terus, ayo kita belajar bersama. Caranya dia tuh kebetulan udah ngerti, pintar. Akhirnya gini babarinya, gini mudah gitu. Akibatnya yang menyebabkan itu adalah tidak mau mendengarkan omongan. Mungkin waktu guru nerangin ngantuk gitu. Jadi ketinggalan, pelajaran udah ditingkatkan, yang lebih sulit, yang masih mudah, Pak Agus belum paham, ya, paham tuh. Jadi dikasih pelajaran yang lebih sulit semakin malas karena yang mudahnya belum sempat dipahami kayak gitu. Tapi karena ada omongan dari teman Pak Agus terus-terusan merayu Pak Agus, akhirnya jadi bisa gitu. Jadi karena biasa, jadi bisa karena biasa, pembiasaan itu. Ya, jadi insya Allah ngaji terus-terusan, jangan bosan. Insya Allah nanti juga akan bisa mengubah pola pikir kita, bisa mengubah karakter yang jelek. Orang yang kikir, yang pedit kan udah karakter. Dia itu susah memberikan sesuatu sama orang lain. Bagaimana cara mengobati orang yang pedit, yang pelit, agar dia berubah dari pelit? Misalnya, aku ingin merubah si Pak Ujan pedit ke Pak Agus. Saya juga mau pedit lagi, yang dikasih si yang si itu, saya mau dibere, soalnya pedit. Cager mua peditnya, semakin kuat peditnya. Jadi jumlahnya 2, Pak Agus pedit, si Pak Ujan pedit, jadi 2, tambah jumlah kan. Tapi agar si Pak Ujan sembuh dari penyakit peditnya, justru harus dia banyak dikasih. Pak Ujan ini buat jajan, nah jujur merewai Pak Agus teh. Terus banyak ngasih. Akibatnya dia berpikir, orangnya kubatur sok dibere. Kita juga harus mau memberi. Jadi berubah sedikit-sedikit karakternya. Asalnya kikir menjadi menyantun, pemberi gitu. Nah, ibadah pun sama anak-anak. Jadi misalnya kita sholat suka males kan? Tapi yang pertama kali kita paksakan. Meskipun kita bosan mendengarkan orang tua menyuruh, ya, terus mesin bosan lama-lama jadi berubah, jadi mau sendiri. Kadang-kadangnya kita bosan mendengarkan ibu kita nyuruh sholat, gitu. Tapi tetap aja kita malas. Pada satu saat ada aja yang bisa berubah ketika mamanya meninggal. Orang tuanya meninggal dunia, nah itu omongan tiap hari mamah kita waktu hidup sering menyuruh sholat sama saya. Nah, jadi berubah dia. Ingatnya, ngapainnya, ibu saya nyuruh sholat, berarti dia itu kepengen saya itu menjadi orang baik, ahli sholat. Berubahnya itu setelah orang tuanya meninggal dunia. Ada yang seperti itu. Kalau ibunya tidak cerewet, belum tentu bisa merubahnya ya. Nah, itu Az-Zumar ayat 18 menunjukkan bahwa orang-orang yang meskipun tidak mau mendengarkan, karena omongan terus-terusan bertubi-tubi didengarkan, bisa berubah. Atau orang yang tidak bisa sesuatu karena mau mendengarkan, yastami'unal qaul, mau mendengarkan omongan, baik itu ceramah atau nasihat, bisa jadi berubah. Karakter bisa jadi berubah karena dengan omongan. Ya, satu yaitu dengan apa tadi teh? Yastami'unal qaulu. Ya. Yastami'unal qaulu. Mendengarkan dengan mendengarkan omongan, rusuh nulisna. Nah, satu. Yang kedua, yang merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik adalah contoh, role model gitu. Role model artinya
suri tauladan. Nah, kebetulan kita kan punya tauladan, suri tauladan siapa? Tauladan kita siapa? Rasulullah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sok buka. Surat Al-Ahzab ayat 21. Surat keberapa geranya? Surat Al-Ahzab ayat 21. Surat ke 33 ya? Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullah katsir. Laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kalian, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah itu, uswatun hasanatun, ada role model gitu. Ada contoh. Rasul itu kan contoh. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu, ya, mengutus Rasulullah itu untuk mengubah karakter manusia. Dengan contohnya beliau Rasulullah. Jadi Rasulullah kan sebagai hamba Allah, sebagai utusannya. Bahkan kita harus mencintai Rasul karena Rasul itu suri tauladan, Rasul itu role model, Rasul itu uswah, contoh ya. Bahkan cinta, melebihi cinta kepada ayah dan bunda itu Rasul. Cinta yang pertama kepada Allah, dua kepada Rasulullah, tiga kepada ibu, empat kepada ayah, lima kepada Pak Agus, dan lain-lain ya. Jadi Rasulullah itu menempatkan ranking kedua setelah Allah, coba bayangin. Ya. Bagaimana cara cinta kepada Rasulullah itu? Kata Rasul sendiri, man ahya sunnati faqad ahabani, kata Nabi. Ya. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah aku, faqad ahabani, dialah orang yang mencintaiku. Bukan yang mengadakan muludan. Mengadakan muludan tapi sunnah Rasul itu diamalkan, asup cinta itu gitu. Ibarat Najwa, I love you, cinta abis-abisan, tapi dipenta duit tuh merek, pedit. Tetaat misalnya. Mana cinta cuman cinta doang, modal cinta kepada Nabi. Dia mengadakan muludan ya silakan aja, tapi jangan hanya sebatas mengadakan, kan Maulid Nabi itu tanda cinta pada Rasulullah. Karena Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, makanya tiap bulan Rabiul Awal mengadakan Maulid Nabi. Karena udah bulan naon sih, bukan Rabiul Awal lagi ya. Rabiul Tsani, Rajab, sebentar lagi Sa'ban. Nah itu kan jadi bahan perdebatan ya. Satu sisi orang yang mengadakan maulid itu kenapa? Karena cinta kepada Nabi. Bagus itu. Ya. Tapi cinta kepada Nabi bukan hanya itu. Bahkan tidak dicontohkan oleh Nabi sendiri, oleh para sahabat sendiri, oleh para ulama sendiri. Dan adanya itu mah kedebelah dia maulid Nabi mah. Bukan Pak Agus menjelek-jelekin orang yang suka maulid Nabi ya, silahkan aja kalau memang yakin. Cuman bagi Pak Agus itu tidak usah mengadakan maulid karena cinta Pak Agus kepada Rasul itu tidak mungkin bisa melebihi cintanya para sahabat kepada Rasul. Menang tuh ngomong ke orang yang bukan sebatas itu. Nabi itu sebagai role model, bukan harus. Bahkan kalau ya misalnya lagi duduk nih para sahabat, datang Rasul lewat pintu. Ada para sahabat semua spontan itu, tidak disuruh berdiri. Berdiri semuanya. Kata Rasul, duduk. Jangan berdiri. Duduk. Kenapa ya Rasulullah? Jangan melakukan itu. Karena itu perbuatan orang-orang Nasrani kepada Yesus, kepada Nabi, kepada Isa bin Maryam. Aku tidak mau diperlakukan seperti itu. Itu bisa masuk kultus individu, mempertuhankan Nabi. Nabi itu bukan Tuhan. Duduk.
kita harus beda dengan orang-orang Nasrani, kata Nabi gitu. Saking harus bedanya kan, umat Islam yang kumisan harus dikurut kumisnya, kata Nabi. Janggot panjangin. Kenapa, Cing? Karena orang Nasrani, orang Yahudi suka memanjangkan kumis dan janggotnya dikurut supaya beda. Urang mah jenggot panjangin, kumis kurut, gitu kan? Saking harus bedanya. Orang Nasrani sholat tidak boleh pakai alas kaki. Kata Nabi boleh. Kata Nabi teh asal jangan ada najis. Saking harus bedanya. Hari Maulid kan nurutan Natalan. Natalan itu ulang tahun kelahiran Yesus Kristus. Itu memang diadakan sejak dulu. Kalau seandainya menurut Pak Agusnya, kalau seandainya Nabi sekarang masih ada, pasti dimarahin orang yang mengadakan Maulid. Jangan. Itu perilaku orang-orang Nasrani itu yang mengadakan itu. Pasti dilarang, cek Pak Agus. Kan kebetulan adanya sesudah Nabi tiada. Di zaman Nabi tidak ada yang mengadakan Maulid. Kalau ada yang di zaman itu, menurut Pak Agus pasti udah dimarahin ke Nabi. Jangan gitu-gitu kan. Makanya ulang tahun juga kan bukan ajaran Islamnya. Ulang tahun yang kamu suka lakukan gini kan. Itu nggak boleh, itu adanya di Injil itu. Kenapa dilakukan? Quran nggak ada, hadis nggak ada. Nih. Tapi karena sudah jadi budaya, dan kita tidak tahu, ya udah ngalir aja. Kita lakukan seperti itu. Ya. Anak-anak juga udah dikasih tahu murid Pak Agus kelas 6 yang kemarin. Gitu. Pas tanggal 13 Juli ya 2024 Pak Agus disuruh keluar sama anak-anak di Banjurin itu, dikasih kue bolu. Apa-apaan? Mau marah kasihan kan? Dia itu udah ngadain kue bolu, terus hadiah buat Pak Agus, uang lembaran ada yang 20.000, 10.000, 5.000. Masa Pak Agus harus marah? Ya udah, nggak apa-apa. Terima aja, terima kasih anak-anak. Bolunya makan bersama-sama. Padahal Pak Agus sudah berkali-kali jangan mengadakan yang seperti ini. Ini bukan amalan orang Islam. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka mengikuti acara-acara menyerupai agama lain, berarti kamu itu agamanya bukan Islam, agama mereka. Nauzubillah min dzalik. Bagus ngadan di Banjur. Ke Barudak dikasih kue. Selamat ulang tahun Pak Agus, semoga panjang umur. Barudak perempuan unggul. Di situ. Gua lupa naya di videonya. Ya udah nggak bisa apa-apa Pak Agus. Masa harus dimarahin? Ya udah lain kali mah nggak usah anak-anaknya. Dan memang lebih kuat pendidikan di luar Pak Agus daripada Pak Agus. Di sekolah mungkin suka mengadakan, udah jadi trennya. Kayak gitu sudah jadi tren ya. Suka ngadain di sekolah-sekolah gitu. Jadi disangkanya itu perbuatan baik menurut agama, padahal enggak. Gitu. Makanya yang kedua, kita harus laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasul itu ada suri tauladan yang utama, yang untuk mengubah karakter atau tabiat yang jelek di manusia. Coba Rasulullah seperti apa akhlaknya. Pelajari kan ya. Rasul bagaimana cara bergaul, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara makan. Masuk rumah sampai masuk WC aja bagaimana. Rasulullah adalah seorang hamba Allah yang jawada. Jawada itu suka memberikan contoh. Jadi yang kedua adalah contoh dari Rasulullah. Ya. Jadi uswatun hasanah. Nah, surat Al-Ahzab ayat 21. Gitu. Itu yang bisa mengubah karakter manusia itu. Di dalam hadis yang pernah disampaikan Pak Agus gini-gini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang dilahirkan itu fitrah, bersih. Maksud bersih di situ menurut para ulama adalah Islam, anak-anak. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan yuladu alal fitrah,
dalam keadaan Islam. Misalnya gini, Nabi Adam alaihissalam ya diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Udah beragama belum? Udah beragama belum? Udah, agamanya apa? Islam, yaitu fitrah. Fitrah bersih, tapi maksudnya Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih. Artinya sudah sudah beragama Islam. Pak, kenapa disebutkan fitrah itu agama Islam? Karena lanjutannya Pak abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang mengubah kefitrahannya itu menjadi fa'abawahu yuhawidanihi menjadi Yahudi, au yunasironihi menjadi Nasrani, au disanihi atau menjadi Majusi. Maksudnya begini, yang faktor utama yang mengubah manusia itu adalah kedua orang tua. Kalau orang tuanya Kristen, ya Kristen biasanya. Kalau orang tuanya Yahudi, Yahudi. Orang Israel pasti anak-anaknya Yahudi. Ya. Ibu bapaknya Kristen, ya Kristen lagi anaknya. Ibu bapaknya Islam, Islam lagi kan. Kenapa kalian agamanya Islam? Karena ibu bapaknya beragama Islam. Sejak kapan kalian beragama Islam? Ya, secara fitrah, secara fitriah, kita sudah beragama Islam sejak dilahirkan. Ya, sejak dilahirkan. Kebetulan ibu bapak kita Islam, disuruh ngaji, ke TK Al-Quran, ke DTA terus jadi ngerti. Ya, terus udah 17 tahun bikin KTP agama Islam, udah kan? Pertanyaannya, kalau misalnya anaknya si engkau yang agamanya Kristen, istrinya itu melahirkan seorang bayi, bayinya Islam bukan? Kan tadi udah dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ dari Islam. Berarti anak si Enci itu Islam bukan? Islam secara fitriah. Secara fitriah itu udah Islam. Pak abawahu yuhawidani. Kemungkinan besar keislamannya itu dirubah oleh kedua ibu bapaknya, disekolahkannya misalnya ke Kristen. Ya, diajarkan oleh orang tuanya ibadahnya ke gereja. Jadi berubah. Kapan berubahnya? Setelah balik. Setelah usia 10 tahun berubahnya. Makanya suka dibaptis kan usia 10 tahun. Berubah. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya bayi, anak Yahudi, anak Nasrani, usia 5 tahun, balita, atau usia TK, mati, meninggal dunia, masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Nah, gitu. Karena dia masih muslim, secara fitriah, secara alami. Dia sudah Islam. Kalau mati, masuk surga. Tapi kalau udah gede 10 tahun, terus cara sholat, karena agamanya Kristen ke gereja, ya mati jadi neraka. Kayak gitu. Kayak gitu. Makanya alhamdulillah kita dilahirkan dari rahim ibu-ibu kita yang sudah muslim. Jadi tidak susah-susah, tinggal merawat keislaman kita. Diperkaya keilmuan kita tentang Islam. Ya, semakin kita banyak pengetahuan tentang Islam, semakin akan mudah melaksanakan Islam, semakin akan lebih ikhlas melaksanakan keislaman. Ya. Dan kebanyakan orang Islam itu beragama Islam tapi tidak tahu apa Islam itu. Bukan bagus menjelek-jelekan, sok tanya. Menurut kamu Islam apa? Ya, polos. Islam itu memang indah. Tapi menurut bahasa dan menurut istilah, apa Islam itu? Sok tanyain. Apa artinya Islam secara bahasa? Ya. Kan harus tahu secara bahasa Islam. Islam itu aslama yuslimu islaman.
yaitu artinya selamat, menyelamatkan, itu kan. Terus agama. Agama itu bahasa Arab bukan? Agama bukan kan? Agama bahasa Sanskerta. Tidak, agama kacau. Kalau di Islam terjemah agama ke dalam bahasa Arab naon sih? Agama bahasa Arabnya apa? Yang ternyata hongannya. Atau jangan tuh jawab. Nggak tahu. Ayo biarin salah juga. Tuh kan orang Islam tidak tahu apa Islam secara bahasa. Secara bahasa aslama yuslimu islaman. Selamat dan menyelamatkan. Kadang-kadang taslim itu menyerahkan diri, berserah diri. Aslama yuslimu islaman, berserah diri. Menyelamatkan, itu salam kan. Apa yang disebut taslim? Taslim itu, ya saya menyerahkan diri kepada Allah. Segenap hidupku untuk Allah kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Inna sholati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, pengorbananku, ya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku untukmu ya Allah, itu Islam. Kalau secara istilah apa Islam? Itu kan secara bahasa ya. Islam secara istilah apa? Islam secara istilah apa? Maknya itu apa? Rukun Islam seperti ini? Rukun Islam berapa? Nah itu. Iya. Islam itu secara bahasa adalah berserah diri, menyerahkan diri, saling selamat menyelamatkan. Secara bahasa al-Islamu, Islam itu adalah antas hadaan la ilaha illallah, syahadat. Ya. Satu syahadat. Wa iqamus sholat, berdirikan sholat. Wa tutiyaz zakat, mengeluarkan zakat. Wa tasawma Ramadan, saum pada bulan Ramadan. Wa tahijjal bait, ini statun ila sabila, melaksanakan ibadah. Nah, Islam itu adalah 5 rukunnya. Jadi kalau ditanya Islam menurut istilah apa? Menurut istilah adalah syahadat, salat, zakat, saum, haji. Itu jawabannya. Islam itu agama Islam. Agama Islam. Bahasa Arabnya naon? Muslim. Ini agama Islam, agama. Kalau Islam ya Islam, bahasa Arab kan Islam. Ada agama kan bahasa Sanskerta, di Indonesia disebut agama. Kalau di bahasa Inggris disebut religius, religi kan? Religi. Kalau bahasa Arabnya malah orang tidak tahu, bahasa Inggrisnya nyaho religi. Religion is the opium people. Oh, kan gitu. Religion is opium people. Namun artinya agama itu candu masyarakat. Kata orang Barat, kurang aja disebut candu. Berarti kata siapa? Kata komunis itu teh. Kata orang-orang komunisnya agama itu candu masyarakat. Ya, religi is the opium people. Oh, ari bahasa Arabnya agama teuing tah. Bahasa Arabnya teh adalah dinun atau adin. Tuh, itu dinun atau adin. Kalau pakai tanwin jangan pakai alif lam. Kalau alif lam jangan ininya tanwin. Ini din. Tuh. Jadi agama itu bahasa Arabnya din. Maliki yaumid din. Yang memiliki hari agama. Hari pembalasan. Ya kan gitu. Adin itu kadang-kadang artinya agama, kadang-kadang pembalasan, hari pembalasan. Tuh, jadi bahasa Arab, bahasa resminya agama Islam itu adalah adinul Islam. Tuh. Adinul Islam.
Dinul Islam, agama Islam. Ya, nanti insya Allah pertemuan berikutnya Pak Agus akan membahas apa dinul Islam itu. Terbagi berapa dinul Islam itu. Biar kamu paham. Ya. Gitu, jangan sampai orang Islam tapi terpaham. Nah, dinul Islam teuing agama we pokoknya mah. Harus bisa menjelaskan. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Begini. Pak Agus teh mau curhat. Gini ya. Kan murid Pak Agus teh semuanya baik yang masih aktif ngaji maupun yang tidak, dan yang namanya murid itu tidak ada bekas. Ajeng teh bekas murid Pak Agus. Jangan bilang gitu. Saya tidak pernah berkata Ajeng, Najwa, Mega, Pega, semuanya bukan bekas murid. Mentang-mentang udah nggak ngaji lagi di sini. Itu tuh bekas guru aku, Pak Agus. Betul tuh ngomong gitu? Enggak, tidak ada bekasnya. Guru teh, meskipun Pak Agus udah dikubur. Wah, kuburan guru aku itu, jangan kuburan bekas guru aku. Chelsea itu teh, Pak, Chelsea itu yang cantik itunya bekas murid Pak Agus itu. Berarti sekarang udah nggak diaku lagi murid kan? Ya, jadi nggak ada bekas guru, orang tua, nggak ada bekas orang tua saya dia. Masa gitu? Ya, itu satu hal catatnya. Jadi jangan menganggap Pak Agus itu siapa gitu. Tetap guru kamu sampai kapan ya? Sampai ajal memisahkan kita. Gitu ya. Jadi yang kedua, tahu kan kalian Pak Agus karakternya seperti apa ya? Lepas apakah karakter Pak Agus baik atau buruk tidak. Yang jelas Pak Agus ada sisi buruk, ada sisi baik kan itunya. Semua juga orang kan itu ya. Pak Agus berupaya dan berusaha agar anak-anak itu tidak segan sama Pak Agus dari dulu kan. Boleh kamu rasakan lah. Di aku atau tidak terserah ya. Yang jelas Pak Agus itu tidak menjaga jarak. Pak Agus berusaha untuk tidak membuat kamu segan gitu kan ya. Betul tidak? Nah, oleh karena itu kalau ketemu Pak Agus ya tanya dong gitu. Karena Pak Agus udah tua. Kadang-kadang Pak Agus penglihatannya udah kurang jelas gitu ya. Pendengarannya semakin kolot kan semakin rusak kan. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Setiap segala sesuatu pasti akan rusak kecuali Allah gitu. Jangan mentang-mentang kamu masih segar, matanya masih segar, telinganya masih segar ya. Orang tua beda lagi anak-anak. Bukan sombong, tidak nanya kamu mungkin lupa lagi sama kaliannya. Tapi sama kalian nggak mungkin lupa Pak Agus ya. Tapi yang jelas ya berubah fisik gitu, indera itu berubah semakin tua teh. Pak Agus dulu ganteng, ayeuna mah semakin ganteng. Ya, jadi pasti akan berubah. Kulit yang dulu kencang jadi peot, ya. Pasti berubah menjadi jelek, bukan menjadi cantik, bukan menjadi ganteng, bukan. Kan Pak Agus suka bikin posting ya. Pak Agus masih muda, gimana? Pak Agus sudah tua, terus itu bukan buat tazkiro, bukan sok-sokan gitu. Kan Pak Agus suka lihat di TikTok tuh ya kayak bintang-bintang Hollywood itu favorit Pak Agus Sylvester Stallone yang dulu gantengnya gagah, udah tua watir nyalina gitu tega. Terus wanita-wanita seperti si Stone itu tuh yang cantik seksi bahulanya geus ini mah ningalina ge embung, aduh udah usianya teh padahal usianya di bawah Pak Agus loh ya. Dia itu baru 61 tahun usianya. Itu aduh tega nih dulu wah seksi cantik kenceng ayeuna aduh nggak tega lihat lah ya. Jadi kan tazkiro meureun Pak Agus kayak gitu, semuanya gitu. Sekarang kamu seger, nanti mah wah makin segar ya. Nah ketiga, bukan Pak Agus kanyanyerian. Apa kanyanyerian sih bahasa Indonesianya? Kanyanyerian. Bukan Pak Agus merasa tersakiti.
Jadi begini ya, tersinggung lah. Tapi ini mah diomongkannya buat contoh aja ya. Pak Agus juga tidak akan menyebutkan namanya. Ada wanita yang sekarang udah SMP kelas 3. Dulu tuh deket sama Pak Agus itu ya. Tapi lewat ke madrasah ke sini, ditanya udah dua kali Pak Agus. Tidak mau melirik pun tidak. Pak Agus ditanya teh, lempeng mah gitu. Sampai Pak Agus ngomong gitu, ih si Eta meni tega ditanya sama Pak Agus meni nggak ngejawab, sama temannya tigaan lurus meren suudon Pak Agus, malu sama temennya ditanya sama aki-aki meren. Yang memang yang duaan kan nggak kenal sama Pak Agus, yang satu dia itu kan kenal Pak Agusnya siapa ya, kan guru dia gitu. Itu lempeng we, besoknya ditanya lagi gitu lurus gitu Pak, tigaan pakai seragam SMP. Sampai Pak Agusnya biar jangan gitu kan, Pak Agus nggak WA, kebetulan ada WA ibunya, masih ada di Pak Agus di grup. Ibu nih gitu, oh Pak Agus sana udah ditanya sama orangnya malu, mau semalu-malunya anak yang mungkin kalau tidak nanya sama Pak Agus karena malu. Tapi kalau ditanya nggak ngejawab, termasuk malu bukan? Kan keterlaluannya. Ditanya, kamu teh pulang sekolah? Iya, Gus, gitu. Iya mah lampang teu ngalir-kelit acan, tersakiti. Ya, maksudnya jangan sampai gitu. Bukan Pak Agus GR, bukan. Ya, jangan sampai gitu tanya. Ya. Terus ada lagi. Nah ini mah terus terangnya sama kamunya. Mungkin itu mah benar-benar malu sama Pak Agus, suka cuek sama Pak Agus. Cacing, kelas kamu, perempuan laki-laki mah nggak ada. Si Nabila, Pak Agus kira sok ngabalir we. Tapi tong dibejakeunnya paling-palingnya kieu Nabila gitu kalau ketemu Pak Agus teh biasa we gitu, tanya gimana itu. Dia ke Pak Agus ditanya, kayak yang nggak mau gitu ditanya Pak Agus. Si Nabila sakitu Paus dibawa ke Sound Gardennya, Paus gini yang suka diheureyan. Si Nabila penakut nggak mau naik batu waktu itunya, kurang kumaha Pak Agusnya akrabnya, sampai nggak mau melirik juga dia. Tapi aku nggak kelihatan Pak Agus di situ lagi berdiri. Mungkin dia itu malu. Malunya apa sih? Malunya teh satu, takut Pak Agus pas ditanya Pak Agus cuek sama aku, jadi aku teh jeding gitu. Tahu jeding, ya malu sendiri. Mungkin itu suudon Pak Agus. Kedua, ya ada kemungkinan nih Pak Agus juga nanti sekarang disampaikan kepada kalian ya. Jadi kalau ketemu Pak Agus, udah aja nggak usah suntangan, oke? Udah aja assalamualaikum aja, ya. Lagian kalian kan udah dewasa, udah gede, udah SMP-nya. Kesatu itu, keduanya bisa ngerasa sungkan gitu. Karena mungkin saja dia tidak mau ditanya Pak Agus, tidak mau nanya sama Pak Agus, males kudu lusuh suntangan gitu. Pan suntangan enak karena iya keningannya badak teh. Mending kita kudu ke seki, Pak Agus assalamualaikum, Pak Agus udah gitu. Pak Agus assalamualaikum, ya. Udah aja gitu daripada salim ya, kecuali laki-laki mau menang, nangkep oke menang, cipika-cipika menang, ya. Tapi kan perempuan mah lebih segan, lebih sungkan menyalami guru meskipun guru, ya. Tapi ada lagi yang pernah digitu, nggak mau Pak Agus, aku mah tetap aja gitu, pokoknya menganggap Pak Agus guru aku, orang tua aku, gitu. Jangankan sekarang udah punya anak suami tetap Pak Agus aku mau suntangan. Ada kan si Bu Elis itu yang mamanya siapa? Angger Pak Agus suntangan gitu. Apa Agus teh? Lis apa Elis teh kan udah punya suami, udah punya anak SMP itu. Enggak Pak Agus, aku mah kalau ingat Pak Agus saya ingat ayah aku. Begitu ayah. Terus si ayahnya itu sahabat Pak Agus, ayah sudah meninggal dunia. Pas di bis, pas Pak Agus mau piknik kemana teh ke Bekasi. Saya ikut.
Enggak gitu. Nah, pas nggak usah meluk atuh Lina. Biarin, ingat ayah gitu si orang. Ternyata dia itu karena ingat ayahnya yang dicintai oleh dia. Dia itu sangat dekat dengan ayahnya. Jadi karena Pak Agus sahabatnya, ingat sama ayahnya. Dia peluk Pak Agus erat. Ya itulah sisi kemanusiaannya ya. Nah itu, jadi gitu ya. Ya, nggak usah ya, biar kamu nggak itu. Udah assalamualaikum sudah cukup, udah apa? Udah terpenuhi. Ida laki tahu pasalim alai. Apabila bertemu ucapkan salam. Mengucapkan salam itu sunat, menjawabnya wajib. Itu udah cukup. Tetapi salam, salim, ya, misalnya yang paujan Pak Agus salaman, salam atau suntangan. Dosa-dosa itu akan berguguran sebanyak lamanya salaman. Jadi salaman misalnya 10 detik, selama 10 detik itu dosa itu berguguran. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apabila salaman itu pertama bahkan menghilangkan rasa dendam, rasa unek-unek, keduanya akan menggugurkan dosa-dosa. Tapi kalau bukan murim kan nggak boleh dosanya. Misalnya laki ini udah usia ini dengan perempuan kan udah nggak boleh bersentuhannya kecuali kalau udah halal gitu. Paham anak-anak? Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya.